Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa dinilai hanya dari kegagalan masa lalu atau penampilan luar saja? Kita hidup di dunia yang sangat terobsesi dengan apa yang tampak di permukaan. Kita sering menghakimi orang lain dan diri sendiri berdasarkan label yang menempel. Padahal mata manusia seringkali hanya menangkap bayangan, bukan kenyataan. Apa jadinya jika selama ini kita melihat, namun sebenarnya kita buta terhadap hal yang paling penting? Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memulihkan pandangan kita agar kita tidak lagi melihat beban, melainkan melihat berkat yang tersembunyi. Ada seorang fotografer bernama Adrian yang dikenal karena foto-fotonya yang sangat emosional. Anehnya, Adrian memiliki keterbatasan penglihatan yang cukup parah. Suatu hari seorang wartawan bertanya, bagaimana Anda bisa menangkap momen yang begitu indah padahal mata Anda tidak berfungsi sempurna? Adrian tersenyum dan menjawab, kebanyakan orang memotret apa yang mereka lihat. Saya memotret apa yang saya rasakan. Ia bercerita bahwa dulu ia sempat depresi saat divonis penglihatannya akan terus menurun. Namun di tengah kegelapan itu, ia mulai mendengar suara angin lebih jernih. Ia mulai merasakan hangatnya sinar matahari di kulitnya dengan lebih peka. Dulu, saat mata saya normal, saya terlalu sibuk menilai keindahan dari simetri dan warna, katanya. Sekarang, dalam keterbatasan ini, saya justru melihat jiwa di balik objek yang saya foto. Adrian menyadari bahwa kebutaan yang sesungguhnya bukan saat mata tidak bisa melihat cahaya, tapi saat hati tidak lagi bisa merasakan kasih sayang dan harapan. Keterbatasannya justru menjadi saringan yang membuang semua gangguan visual yang dangkal dan menyisakan esensi kehidupan yang paling murni. Kisah Adrian membawa kita pada perjumpaan Yesus dengan orang buta sejak lahir dalam Yohanes 9. Murid-muridnya bertanya tentang dosa, siapa yang menyebabkan kebutaan itu. Ini adalah cara berpikir manusia, mencari kesalahan. Tapi Yesus menjawab berbeda, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Bagi Yesus, penderitaan bukan hukuman, melainkan ruang bagi mukjizat. Dalam 1 Samuel 16, Samuel hampir salah memilih raja karena terpukau oleh sosok Eliab yang gagah. Namun Tuhan menegur, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Daud yang saat itu hanya seorang anak bungsu pengembala, justru yang dipilih. Secara teologis, ini adalah tentang pengurapan yang memberikan terang. Dalam Imamat 8 dan 9, kita melihat ritual pengurapan para imam dan api Tuhan yang turun menyambar kurban. Api itu bukan hanya menghangatkan, tapi menerangi kegelapan. Rasul Paulus dalam Efesus 5 menegaskan, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita diajak untuk tidak lagi hidup dalam tidur rohani. Seperti Mazmur 23 yang sering kita daraskan, meski kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut. Mengapa? Karena Sang Gembala ada di sana. Terang Tuhan tidak selalu menghilangkan kegelapan di sekitar kita, tapi terang itu memberikan kita mata yang baru untuk melihat bahwa di tengah lembah pun Tuhan sedang menyiapkan jamuan bagi kita. Bagaimana kita bisa berjalan dalam terang hari ini? Pertama, berhenti menghakimi penampilan. Ingatlah bahwa setiap orang yang Anda temui sedang memikul beban yang tidak Anda lihat. Pandanglah mereka dengan kasih, bukan label. Kedua, syukuri kebutaan Anda.
Jika ada hal yang belum Anda pahami dalam hidup, jangan menyerah. Mungkin Tuhan sedang melatih hati Anda untuk merasa, bukan sekadar melihat. Ketiga, jadilah pantulan terang. Lakukan satu perbuatan baik yang nyata hari ini. Terang itu menular melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia, jamahlah mata hati kami yang seringkali buta karena prasangka dan kekhawatiran. Tuntunlah kami agar mampu melihat kehadiran-Mu di tengah lembah kehidupan kami. Berikanlah kami keberanian untuk hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Bagian mana dari hidup Anda yang saat ini terasa gelap dan butuh cahaya Tuhan? Mari berbagi atau sekadar menitipkan doa di kolom komentar agar kita bisa saling menerangi sebagai satu keluarga beriman. Tuhan Yesus memberkati.